Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah akan kita lanjut tentang bab al-khabar wal insya. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala al-khabaru wal insya'u. Bab al-khabar dan al-insya. Al-insya secara bahasa adalah al-ijad. Al-insya'u lughatan al-ijad, yaitu membuat sesuatu, mengadakan. Qala al-khabaru ma yasihu an yuqala li sahibihi anta shadiqun au kadhibun. Definisi khabar adalah apa-apa yang sah atau boleh untuk dikatakan kepada pengucapnya. Sahib maknanya adalah pengucapnya, kamu itu jujur atau dusta. Atau didefinisikan oleh para ulama, al-khabaru ma yahtamilu sidqan au kadziban li dzatihi. Definisi khabar itu, berita itu adalah yang bisa dibenarkan atau dikatakan jujur, dihukumi jujur atau dihukumi dusta. Itulah berita. Lidzatihi maksudnya tanpa melihat pengucapnya. Kalau Al-Quran nggak boleh dikatakan kecuali pasti jujur, pasti sidq. Tapi kan itu bukan lidzatihi. Itu kan karena qarinah dia adalah kalamullah. Karena itu adalah bukan lidzatihi. Karena itu khabar adalah yang bisa atau yang ada kemungkinan jujur atau dusta karena zatnya. Nggak perlu melihat qailnya. Kalau Al-Quran dan Al-Hadis sudah pasti jujur, nggak mungkin didustakan. Wal insya'u, adapun insya' la yuqalu li sahibihi dzalik. Adapun insya' maka lawan daripada khabar, yaitu nggak bisa maksudnya kaitannya itu bukan dikatakan benar atau dikatakan dusta, itulah insya. Jadi ucapan itu pasti ada dua kalimat, itu cuma ada dua. Kalau nggak khobar ya insya, nggak mungkin keluar daripada dua itu. Kalau nggak khobar pasti insya. Khobar itu dari definisinya, dan insya itu sisanya. Pokoknya kalau bisa dihukumi jujur atau benar atau dusta, maka itu berarti khobar. Kalau yang nggak bisa berarti itu adalah insya. Wa huwa nau'ani, dan insya ini ada dua. Insya tolabiyun, insya yang tolabi, sama insya yang ghairu tolabi. Insya yang sifatnya itu tuntutan. Wa huwa ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqta tolabi, yaitu yang mengundang atau menuntut adanya sesuatu permintaan yang belum terjadi pada saat memintanya tadi. Itu berarti tolabi. Dan ini ada 5. Insya tolabi ini ada 5. Imma bil amr, awin nahi, awil istifham, awil tamanni, awin nida. Insya yang sifatnya itu tuntutan, itu adalah dengan perintah, larangan, istifham, tamanni, dan nida. Al-amr adalah talabul fi'il, an-nahi adalah talabul kaf, istifham adalah talabul fahm, at-tamanni adalah talabul husul, dan an-nida adalah talabul iqbal. Perintah itu adalah permintaan untuk diperbuat, larangan itu adalah permintaan untuk tidak dilakukan, istifham itu adalah permintaan tuntutan faham, tamanni itu tuntutan untuk terjadi, dan nida adalah tuntutan untuk datang, untuk menyambut.
Ini insya tolabi. Ada 5. Nahwu khudil afwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, pilihlah atau ambillah al-afu, sifat afu. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian mau Islam, mau menjadi muslim? Wa ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai andai saja aku tidak menjadikan seorang itu atau fulan itu sebagai teman dekat. Ini untuk tamanni. Sudah nggak mungkin terjadi lagi, karena ini di hari kiamat nanti para mujrimun mereka menyesal dan berandai-andai seandainya dia tidak berkawan dengan fulan. Wa ya jibalu awwibi. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada gunung-gunung agar bersama Dawud, agar bertasbih bersama Nabi Dawud. Wa ya jibalu awwibi. Kembalilah bersama Dawud untuk berzikir dan bertasbih. Itu adalah talabi. Semua ini adalah tuntutan yang belum terjadi. Perintah itu disuruh untuk mengadakan, larangan itu juga disuruh untuk meniadakan. Istifham itu juga tuntutan untuk meminta faham, walaupun itu nanti ada keluar dari beberapa makna aslinya. Ada istifham ingkari, ada yang macam-macam itu. Ada istifham taubihi, semua itu adalah keluar dari asal. Wa illa asal istifham adalah meminta faham. Istafhama berarti minta pemahaman. Demikian juga tamanni, ini juga meminta sesuatu yang sulit atau mustahil. Menuntut sesuatu yang sulit atau mustahil belum terjadi. Demikian juga nida, ini memohon atau meminta sesuatu yang belum terjadi, yaitu disuruh datang. Qala wa ghairu talabi, dan insya yang kedua adalah ghairu talabi. Adapun insya yang ghairu talabi ini enggak seberapa dibahas dalam ilmu balaghah, karena sebenarnya insya ghairu talabi ini pada asalnya itu rata-rata adalah khobar, masuk bab khobar, cuma dikandungkan padanya makna insya gitu saja, dipindah ke makna insya. Insya itu maknanya membuat hukum baru. Insya itu maknanya membuat hukum. Kalau khobar kan memberikan hukum yang sudah ada. Kalau insya itu membuat hukum baru. Seperti lafaz-lafaz jual beli, walaupun itu lafaznya khobar. Ini tak beli ya. Itu kan enggak kemudian dikatakan kamu dusta atau kamu benar, tapi diladeni atau dilayani jual belinya. Saya beli madu misalnya, seperti itu enggak didustakan, kamu dusta kamu, enggak, karena itu bukan berita. Walaupun lafadznya adalah khobar, tapi maknanya itu insya. Wa huwa ma la yastad'i matluban, yaitu yang tidak menuntut atau tidak mengundang sesuatu yang diinginkan. Wa salibuhu katsirah, dan uslub-uslubnya, metodenya itu banyak sekali. Minha al-madah, diantaranya adalah madah, memuji. Memuji ini pada lafadznya adalah khobar, pujian, tapi itu ada kandungan makna insya. Karena memuji itu bukan hanya memberitakan, tapi ingin menetapkan hukum baru berupa pujian. Wadzam, demikian juga mencela. Wat ta'ajjub, demikian juga heran. Orang heran itu kalau dia bilang, ini kok bagus sekali ya, itu bukan berita. Itu adalah dia memberikan hukum keheranannya. Warroja, harapan. Nah ini yang saya iskal. Kenapa roja tidak dimasukkan dalam tolabi? Padahal biasanya kan roja itu gandengannya tamanni. Kalau tamanni kan sesuatu yang sulit atau mustahil. Kalau roja, harapan kan sesuatu yang mudah. Ini dijawab oleh sebagian para tolabah dalam sebagian forum Al-Fasih, karena roja ini adalah bukan
bukan menuntut sesuatu yang belum terjadi, tapi roja ini adalah lebih kepada makna tarokub, menunggu. Roja itu bukanlah menuntut, tapi lebih dekat kepada menunggu, harapan. Jadi kayaknya sudah akan datang, kemudian dia harap segera datang. Karena itu dia tidak masuk kepada tolabi. Padahal aneh sekali, kenapa roja itu juga mengharapkan kan sesuatu yang belum terjadi kan? Tapi kenapa nggak dimasukkan ke dalam tolabi? Ini saya sendiri iskal. Kemudian saya cari jawabannya dalam beberapa forum diskusi tentang salah balaghah ini. Sebagian tolabah ada yang memberikan jawaban bahwasanya roja dalam pembahasan sebagian doktor, roja ini adalah lebih cenderung kepada makna tarokub, yaitu menunggu. Karena roja itu kan sesuatu yang dekat atau sesuatu yang gampang diharapkan. Karena kalau yang sulit itu nanti masuk tamani. Nah itu baru tolab. Ada tuntutan, ada permintaan. Kalau roja ini bukan permintaan sebenarnya, dia itu hanya tarokub. Lebih cenderung kepada tarokub, yaitu menunggu. Berarti dia dihukumi sesuatu yang bukan tolabi, bukan tuntutan. Karena sebatas menunggu. Wal qasam, demikian juga sumpah. Wasiyahil uqud, dan lafaz-lafaz yang dipakai untuk akad, baik jual beli, nikah, yang semisalnya. Semua itu adalah termasuk bab insya, tapi yang tidak ada tuntutan di dalamnya. Yaitu aslinya adalah lafaz-lafaznya adalah khobar. Semua ini madah, idgham, ta'ajjub, roja, ini semuanya lafaz-lafaznya adalah khobar, tapi kemudian dipindah kepada atau dikandungkan padanya makna insya, sehingga hal-hal seperti ini tidak didustakan atau dibenarkan, tapi dipenuhi. Itulah insya. Dalam penjelasan di sini kurang begitu mengobati. Insya Allah nanti kalau kita lanjut dalam strata yang lebih tinggi lagi akan lebih jelas tentang makna insya tolabi. Yang jelas kalau ghairu tolabi ini nggak seberapa dibahas dalam ilmu balaghah, karena sebenarnya dia adalah khobar. Yang mengandung balaghah yang banyak itu adalah tolabi. Qala al-idah taqaddama al-kalamu 'anil khabar wal ikhbar fil isnad. Telah berlalu penjelasan tentang masalah berita dan juga pemberitaan di dalam pembahasan pertama, masalah isnad dulu. Apa kandungannya, apa faedahnya khabar. Qala wal khabaru imma an yakuna shadiqan aw kadziban. Dan khabar itu kemungkinannya cuma dua, kalau enggak jujur, benar, shadiq itu maknanya benar, au kadziban, atau dusta. Dan definisi sidq yang benar adalah pokoknya kalau sesuai dengan kenyataan maka dia dihukumi sidq. Kalau nggak sesuai dengan kenyataan dihukumi kadzib. Entah disengaja atau enggak, kalau enggak sesuai dengan kenyataan bisa dihukumi kadzib. Sebagaimana dalam beberapa hadis, kadzaba Abu Sanabil dan yang semisalnya. Kalau pendapatnya sebagian ahlul bidah, definisi jujur dan definisi dusta ini kembali kepada niat pembicaranya. Kalau dia niatnya itu bohong, walaupun yang diucapkan itu sesuai dengan kenyataan, ya dihukumi bohong. Kalau dia itu niatnya jujur, maksudnya nggak ada niat untuk berdusta, walaupun tidak sesuai kenyataannya, dihukumi jujur. Itu pendapatnya ahlul bidah. Tapi kalau pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah adalah jujur dan dustanya itu dititik beratkan kepada kenyataannya. Kalau memang sesuai dengan fakta berarti jujur. Kalau nggak sesuai dengan fakta berarti dusta. Walaupun sengaja atau nggak sengaja itu bisa dikatakan sebagai kadzib. Itu bisa dikatakan sebagai kadzib. Walaupun tentu nggak berdosa. Kalau nggak sengaja dusta ya tentu masalah dosa ini lain. Tapi masalah
hukum khobar, sidq dan kadhibnya khobar itu adalah kembali kepada faktanya. Adapun masalah dosa atau enggak dosa ini enggak dibahas. Dosa dan enggak dosa tentu mengikut kepada sengaja atau enggak sengajanya. Itu tadi beberapa definisi, nanti pengaruh dalam bab akidah tentang definisi berita. Karena pendapatnya sebagian ahlul bidah, jujur ataupun dusta itu dikembalikan kepada qailnya, bukan kepada zatul khabar. Kalau qailnya itu niatnya jujur, walaupun beritanya salah, tetap dikatakan sebagai seorang yang jujur. Jadi itu tadi khabar iman yakuna shadiqan au kadziban. Kapan khabar itu dikatakan shadiq? Ketika sesuai dengan fakta. Kapan dihukumi kadzib? Ketika tidak sesuai dengan fakta. Walihada la yujadu naskhun fima akhbara bihil wahyu. Oleh karena itu tidak didapati, tidak ada nasakh, ralat atau penghapusan terhadap apa yang sudah diberitakan oleh wahyu. Karena itu berita itu nggak menerima nasakh. Karena kalau dinasakh berarti dusta dong kalau gitu. Kalau diralat berarti kan salah. Sedangkan wahyu nggak mungkin salah. Maka ini faedah bahwasannya berita dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang itu adalah khobar, ini tidak akan pernah mendapatkan nasakh. Anak-anak asrama jangan rame, dijaga adabnya, tertawanya. Karena itu berita itu tidak menerima nasakh. Karena kalau nasakh sudah pasti dusta. Kalau bisa dinasakh, kalau bisa diralat, berarti sudah pasti salah. Sedangkan wahyu nggak mungkin salah. Maka berita itu nggak bisa dinasakh. Yang bisa dinasakh itu adalah al-amr wan nahi. Karena itu dikatakan li'annahu kullahu sidqun, karena wahyu itu semuanya adalah sidq. Berarti yang namanya nasakh itu kan berarti kan diralat. Kalau namanya diralat berarti kan nggak sesuai, berarti kan dusta. Karena kalau sudah diberitakan kalau memang itu sesuai, buat apa diralat? Buat apa diralat? Makanya khobar itu tidak menerima nasakh. Kalau khobar itu menerima nasakh, berarti itu khobarnya adalah khobar yang kadzib. Dan itu khobar selain wahyu, khobarnya manusia menerima nasakh dan dihukumi kadzib. Dan dihukumi kadzib yang pertama yang mansukh dihukumi kadzib. Karena kaidahnya khobar itu tidak bisa dinasakh. Kok itu dinasakh? Berarti yang pertama adalah berita yang kadzib, berita yang dusta. Li'annahu kullahu sidqun wal khabaru as-sadiqu la yunsah. Sedangkan khobar yang jujur tidak mungkin dinasakh. Bagaimana dinasakh wong itu sudah maklumat yang sudah ada kok dinasakh? Enggak mungkin. Wa inna ma yakunun naskhu fil amri wan nahi. Nasakh itu hanya terjadi pada perintah ataupun larangan. Kalau dalam khobar nggak mungkin dinasakh. Perkara khobar nggak mungkin dinasakh. Qala wal insya'u la yasihu an yuqala liqa'ilihi anta shadiqun aw kadzibun. Sedangkan insya' adalah sisanya dari khobar, yaitu yang nggak bisa dikatakan kamu itu tidak, kaitannya tidak masalah benar atau salah. Itulah insya'. Tapi dipenuhi. Jadi insya' itu gandengannya adalah dipenuhi. Adapun khobar gandengannya itu ya dibenarkan atau didustakan. Itu khobar hukumnya gandengannya itu adalah didustakan atau dibenarkan. Kalau insya itu nggak didustakan atau dibenarkan, tapi dipenuhi. Faman qala laka ya fulan aqbil, maka orang yang mengatakan kepadamu wahai fulan kesinilah, la yasihu antakulahu, nggak pantas, nggak pas jawabannya itu kamu katakan kepada dia sodakta au kadzabta, karena ini bukan berita kok kamu dustakan atau kamu benarkan. Dia itu manggil, ya penuhi. Demikian juga bertanya, apakah ini hijau? Kemudian kamu jawab, kamu dusta atau kamu benar. Ini nggak cocok, ini nggak pada tempatnya. Qala wal insya'u naw'an, insya' ada dua. Talabiyun wa huwa talabu syai'in lam yakun hasilan waqta talabi.
menuntut sesuatu yang belum terjadi pada waktu tuntutan itu, pada waktu memintanya itu belum terjadi. Wa asalibuhu al-amr, di antara uslub-uslubnya adalah dengan perintah. Yang kita tahu kalau perintah itu sudah terjadi berarti yang diperintahkan, yang dituntut adalah apa? Untuk mudawamah. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah, maka maknanya adalah suruh mudawamah. Wan nahi, demikian juga larangan. Wal istifham wan nida kal amsilatil madhkurah. Dan yang kedua adalah ghairu talabi. Yang kedua adalah insya tapi yang bukan talabi. Walahu siyagun katsiratun, punya sighah banyak sekali. Minha, di antaranya al-madhu wa dzammu, pujian dan celaan. Nahwu ni'mas shadiqu as-saduqu, sebaik-baik kawan itu adalah kawan yang jujur. Ini adalah lafadznya ini khobar, tapi maknanya adalah insya, menyuruh anjuran untuk jujur, terus mencari kawan yang jujur, walaupun lafadznya adalah berita. Dari situlah dia dikatakan insya, pujian. Karena memuji itu juga ada anjuran untuk melakukan. Dalam pujian itu ada anjuran untuk melakukan. Demikian juga di dalam celaan itu ada anjuran untuk meninggalkan. Nah, karena itulah dikatakan dimasukkan dalam bab insya. Kalau nggak ada itu berarti ya khobar melulu. Kalau nggak ada niat untuk menganjurkan, maka itu adalah khobar, bukan insya. Wa bi'sa ar-rafiqu al-ghadir, dan seburuk-buruk pendamping adalah yang menipu. Penipu. Ini lafadznya berita, tapi ada kandungan mana insya, yaitu untuk meninggalkan atau untuk memperingatkan dan yang semisalnya. Yang kedua adalah ta'ajjub. Di antara sighah insya yang ghairu talabi adalah ta'ajjub. Wa sighatul qiyasiyah, dan sighah ta'ajjub yang qiyasi, yang bisa diaplikasikan kepada semua fi'il, bisa dikiaskan, ada dua, yaitu ma'af'alahu dan wa af'il bih dan af'il bih. Sighah ta'ajjub yang qiyasi itu ada dua, ma'af'alahu dan af'il bih. Taqulu ma'a'dhamahu wa a'dhim bih, itu sama artinya, ma'a'dhamahu dan a'dhim bih sama. Ini kalau nggak salah a'dhim bih ini adalah lafadznya amr tapi maknanya madhi kalau nggak salah gitu. Tadi lupa nggak saya merojai lagi. Seperti dalam firman Allah, asmi bihim wa absir, itu adalah ta'ajjub, asmi bihim wa absir. Walahu siyagun masmu'ah, dan ta'ajjub itu juga punya sighah-sighah yang memang masmu'ah, yang cuma itu saja, nggak boleh dikiaskan. Kalau tadi kan qiyasiyah, semua fi'il bisa ma'ahsana, ma'akbahah dan yang semisal. Kalau ini masmu'ah, simai. Kal istifham bi kaifa, seperti istifham dengan menggunakan kaifa. Fi mautinil laumi wat taubih, pada tempat mencela dan memburukkan. Kalau pakai kaifa, ini adalah maknanya adalah heran. Kok bisa? Nah, itu kan heran. Padahal kan itu kan pertanyaan. Kok bisa? Itu kan istifham. Tapi itu kan maknanya adalah heran, ta'ajjub. Kalau kita sendiri juga seperti itu, kok bisa? Lafadznya adalah istifham, tapi maknanya adalah ta'ajjub. Kaqaulika kaifa takhununi wa anta akhi, bagaimana mungkin kok bisa kamu itu mengkhianatiku sedangkan kamu adalah saudaraku. Ini adalah termasuk ta'ajjub, sighah ta'ajjub yang samai, pakai kaifa dalam mencela atau taubih. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum, itu juga untuk ta'ajjub. Kok bisa kalian itu, bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah sedangkan Allah itu yang menciptakan kalian. Wa kaqaulihim, dan juga di antara sighah ta'ajjub yang masmu yang samai adalah lillahi darruh, pujian, lillahi darruh, untuk ta'ajjub, untuk terkagum, lillahi darruh. Ini sudah sering kita jelaskan makna lillahi darruh ini tentang beberapa pendapat para ulama. Makna darruh ini apa?
Ada yang mengatakan air susu, ada yang mengatakan selain daripada itu. Yang jelas ini adalah untuk ta'ajub, untuk terkagum. Qala warroja, demikian juga termasuk insya ghairu talabi adalah roja. Nahwu la'allal faraja qaribun. Semoga saja jalan keluar ini dekat. Wa asallahu an yahdiyah. Semoga saja Allah memberinya hidayah. Ini tadi sebagaimana dijelaskan lebih cenderung kepada makna tarakub, menunggu sesuatu yang dekat. Karena itu tidak dimasukkan dalam tolab. Yang keempat adalah al-qasam, nahwu wallahi inni la shadiq. Di antara insya yang ghairu talabi adalah qasam, sumpah. Karena seperti ini, wallahi inni la shadiqun itu bukan hanya berita ya. Karena ini adalah diinginkan agar dipercayai. Itu ada makna insya-nya, yaitu bukan sebatas memberitakan saya ini jujur, bukan. Tapi ada kemauan, ada niat yang lebih daripada sekedar berita, yaitu supaya dipercayai atau supaya nanti akad-akad selanjutnya itu mulus gitu loh. Karena itu qasam itu dimasukkan dalam insya yang ghairu talabi, karena dia bukan hanya sebatas berita. Sumpah itu bukan hanya sebatas memberitakan. Buat apa memberitakan? Tapi ada kemauan lain, yaitu supaya dibenarkan atau dipercayai. Nah itu. Yang kelima adalah siyagul uqud, untuk akad-akad. Nahwu bi'tuka sayyarati. Ini lafadznya khobar, tapi maknanya insya. Aku jual kepadamu mobilku ini. Maka menjawabnya bukan kok jujur, kamu jujur atau kamu salah, bukan, tapi ku terima. Itu jawabnya. Qabiltu. Nah, makanya jawabnya nikah itu qabiltu, bukan kok sodakta, tapi qabiltu. Atau kadzabta, bukan, karena itu bukan khobar. Itu adalah insya. Wa kaqaulika zawwajtuka aw wahabtu laka hadzal mala, atau kuberikan padamu, nih kuserahkan padamu harta ini. Enggak bisa dikatakan kamu jujur atau kamu dusta. Selesai kita ikhwan dari khobar dan al-insya. Yang agak rumit ini yang ghairu talabi ini, karena saya sendiri masih kurang srek, belum bisa menjiwai betul yang ghairu talabi ini, masih banyak yang ganjal dalam hati. Tapi karena ini penjelasannya ringkas seperti ini, ya wis, nanti kita tinggalkan pada kitab-kitab yang mutawwalat. Adapun masalah fasal dan wasal, insyaallah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Ini juga agak rumit, fasal dan wasal ini, karena ini butuh kepada dzauq. Fasal dan wasal ini adalah intinya balaghah. Untuk menentukannya butuh, sebagaimana dikatakan di sini, butuh dzauq, butuh kemantapan dan kemapanan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,